Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Fung Yi yang dia ini merupakan seorang pemuda miskin, tak bisa membaca dan menulis, dan dia tinggal sebatang kara setelah ayahnya meninggal. Di mana tujuan Fung Yi datang ke kota ini ialah hendak mencari teman almarhum ayahnya, karena mendiang sang ayah telah menitipkan sebuah benda di orang tersebut, dan Fung Yi diminta mengambilnya yang bentuk titipannya sendiri masih belum diketahui. Saat itulah, secara tak sengaja Fung Yi mendapati ada pembagian bakpao gratis, dan saat itu juga Fung Yi pun langsung ikut mengantri, yang tapi sayang Fung Yi harus diusir oleh orang-orang lain karena makanan ini hanya diperuntukkan untuk para peserta pertandingan kungfu saja. Dan saat Fung Yi dijatuhkan akibat didorong orang-orang tersebut, di situ muncul seorang wanita bernama Cecilia yang dengan baik hati memberikannya makanan. Dan karena penasaran dengan pertandingan kungfu apa yang dimaksud, Fung Yi pun ikut masuk ke dalam, berharap bisa mendaftar jadi salah satu pesertanya. Dan terkuaklah sebuah fakta menarik. Pertarungan ini ternyata hanya kamuflase untuk ajang perjudian bagi sepengelola yang bernama Kahebu. Dan alasan kenapa dia masih bisa menggelar padahal ada pejabat baru yang mengawas yaitu Adipati, ternyata pertandingan ini itu yang menginisiasikannya adalah seorang jenderal, tapi disalahgunakan oleh si Kahebu tanpa diketahui sang jenderal itu sendiri. Dan tujuan sebenarnya dari diadakannya pertarungan ini, sang jenderal ingin mencari petarung-petarung terbaik untuk dijadikan pasukan. Dan saat itu ketika Adipati mendapati ada perjudian di depan matanya, seketika acara tersebut langsung dibubarkan dan Adipati langsung menangkap orang tersebut untuk nantinya bisa dilaporkan ke sang jenderal. Mari saya perkenalkan, dia adalah Tuan Wong, seorang penasehat pejabat, dan dia merupakan salah satu orang yang jujur yang juga membenci si Kahebu. Dan di sini Adipati meminta pendapat tentang apa yang dilihatnya barusan, yang di sini Tuan Wong meminta untuk sabar terlebih dahulu. Nah, selang beberapa saat dari obrolan mereka tersebut, Adipati mendapat kabar bahwa tersangka yang hendak dibawanya sudah tewas, dan itu cukup membuatnya kesal. Lalu setelah itu kita diperkenalkan dengan anaknya Tuan Wong yang bernama Sherlyn, yang saat ini Sherlyn sendiri sedang ketakutan karena dia mengenakan pakaian pria untuk melihat tontonan dewasa, dan dia seketika langsung kabur melihat ayahnya ada di situ. Di mana saat tengah bersembunyi, ia justru tak sengaja berpapasan dengan Fung Yi yang kebetulan lagi kencing di hadapannya. Dan karena menganggap Sherlyn adalah seorang pria, di sini Fung Yi pun menanyakan alamat yang tapi malah dijatuhkan olehnya. Dan karena kesal, Fung Yi marah-marah hingga tak sengaja menyentuh dadanya, dan itu jelas membuat Sherlyn semakin kesal. Tapi Sherlyn tetap memberitahukan alamat tersebut sambil pergi dalam kondisi malu. Dan begitu sampai di lokasi yang dituju, yang ternyata adalah pabrik pewarna pakaian, ternyata pabrik ini dimiliki oleh Cecilia. Dan baru saja sampai, di situ terjadi keributan tatkala ada sekelompok orang yang bermaksud menagih hutang ke salah satu karyawannya Cecilia, yang oleh karena dianggapnya kelompok penagih hutang yang dipimpin oleh si John ini meresahkan, Fung Yi pun dengan sekonyong-konyong langsung turun tangan untuk kemudian menghajar mereka semua. Ya, inilah sosok dari teman almarhum ayahnya yang selama ini Feng Yu cari-cari, dan dia merupakan karyawan senior di pabrik ini. Namanya itu Master Duan. Dan setelah menyampaikan pesan dari ayahnya, Master Duan tidak langsung memberikan titipan ayahnya tersebut, melainkan meminta Fung Yi untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan Fung Yi juga diizinkan untuk bekerja di sini sampai kapanpun dia mau. Beralih ke pabrik pewarna pakaian sebelah, ternyata Kahebu juga punya bisnis yang sama dengan Cecilia, dan ternyata si John itu juga adalah anak buahnya yang usut punya usut,
pabrik pewarna pakaian milik Kahebu ini rupanya kalah saing dengan pabriknya Sisilia, dan si John diminta merebut pabrik tersebut apapun alasannya, di mana lewat hutang yang dimiliki anak buahnya Sisilia. Si John pun kembali mendatanginya lalu menagih paksa yang membuat Sisilia akhirnya kasihan lalu bersedia bertanggung jawab. Dan mengingat hutang anak buahnya itu cukup besar, Sisilia meminta waktu untuk melunasi semua hutangnya dan si John pun setuju, tapi dengan catatan pabrik ini dijadikan jaminannya, dan Sisilia pun setuju karena Sisilia yakin bisa melunasi hutang tersebut mengingat penjualannya cukup banyak. Dan setelah menandatangani kontrak perjanjian, lalu si John akan kembali dalam waktu 1 bulan ke depan. Di situ semua karyawan langsung gercep untuk kembali bekerja, dan saat Fung Yi diberikan tugas untuk mengirimkan pesanan karena dia tidak bisa menulis, dia akhirnya nggak jadi mengambil uang tersebut lalu pergi ke sebuah sekolah untuk bisa belajar menulis di sana. Nah, tanpa Fung Yi sadari, ternyata guru di sekolah ini adalah Selin yang waktu itu dipegang dadanya, dan saat itu juga Selin pun langsung memukulnya sampai membuat kepalanya berdarah. Tapi di sini Fung Yi tetap kekeh ingin belajar, dan pada akhirnya Selin pun menanyakan siapa namanya lalu memintanya untuk menulis ulang, dan jika berhasil barulah akan diterima jadi murid di sini. Dan setelah melewati perjuangan yang cukup panjang sampai lembur tidak tidur semalaman, saat berhasil dan bermaksud ingin menyetorkannya, Fung Yi justru ditertawakan bocah-bocah di sini karena tulisan yang dicontohkan Sherlyn bukanlah namanya, melainkan Sherlyn hanya mengerjainya saja. Nè, mình mất lo. Setelah kembali dan bermaksud ingin tidur itulah, si John tiba-tiba menyusup lalu membakar semua kainnya, dan saat itu Fung Yi langsung berteriak, lantas dengan cepat mereka pun berusaha memadamkan apinya. Tapi dengan kondisi kobaran api yang sudah terlanjur membesar itu, kain pun tak ada yang berhasil diselamatkan, dan hal itu jelas membuat semua pegawai panik karena ya gimana caranya melunasi hutang sementara barangnya tidak ada yang bisa dijual. Tak ingin membiarkan tokonya disita begitu saja, Sisilia menggunakan cara cepat dengan meracik pewarna pakaian menggunakan campuran zat kimia berbahaya, dan meskipun berhasil, efeknya Sisilia mengalami keracunan, dan hal itu membuat Master Duan serta semua panik. Yang di sini Fung Yi pun justru marah lalu pergi menemui si John untuk balas dendam, dan dengan ini Fung Yi pun langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Usai mendapatkan kontrak perjanjiannya, bukannya mendapat apresiasi dari teman-temannya, Fung Yi justru diusir karena dianggap tindakannya akan menimbulkan masalah besar. Dan di sini Master Duan pun memberikan benda titipan ayahnya saat itu juga, dan benda tersebut ternyata adalah senjata. Lalu Fung Yi saat itu pergi, lantas dia memutuskan untuk coba meminta tolong ke si Sherlyn, tapi belum juga ketemu dengan si Sherlynnya langsung. Fung Yi pun justru diusir oleh Tuan Wong yang tak suka anaknya didekati olehnya, yang oleh karena menganggap dirinya diremehkan karena perkara miskin. Saat itu juga Fung Yi pun memilih untuk datang ke arena pertarungan demi mengalahkan semua orang agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Setelah berhasil mendapatkan uang yang banyak, baru saja akan pergi, si John tiba-tiba menghadang dan memfitnah dirinya telah membunuh salah satu petarung. Dan tak lama muncul si Kahebu yang anehnya justru membela Fung Yi, lantas meminta anak buahnya untuk memenjarakan si John karena telah membakar pabriknya Sisilia tempo hari. Dan ternyata ini semua hanya akal-akalan Kahebu yang ingin merekrut Fung Yi untuk jadi anak buahnya. Dan untuk membuat Fung Yi tertarik dengannya, Fung Yi diberikan jabatan komandan
pelatih dan Fung Yi diberikan sebuah seragam serta sepatu kesukaannya yang jelas saja membuat Fung Yi bahagia. Lantas dia pun langsung memamerkan itu ke si Sherlyn, tapi Sherlyn rupanya nggak suka karena tahu dirinya bekerja untuk Kahebu. Di mana setelahnya kita diperlihatkan si John yang ternyata berhasil kabur dan saat ini dirinya tengah bersembunyi di sekolahan milik Tuan Wong. Di sini dia membocorkan semua kebusukan si Kahebu dan si John berharap Tuan Wong bisa melaporkan kebusukannya tersebut ke si Adipati supaya Kahebu segera bisa dipenjara atas perbuatannya. Namun belum saja sempat mengatakan itu ke si Adipati, Kahebu sudah mengetahui terlebih dahulu yang hasilnya Kahebu pun langsung mengutus anak buahnya termasuk Fung Yi untuk membunuh Tuan Wong saat itu juga. 老師，你嘅白虎牙，邊個叫你哋殺佢啊？關總，呢件事你唔需要擔心。 Sementara itu, adegan berpindah dan saat ini kita diperlihatkan kedekatan antara Master Duan dan Cecilia yang mereka saat ini tengah mencari batu berwarna untuk dijadikan campuran pewarna yang ternyata ini adalah rahasianya kenapa warna pakaiannya bisa bagus di sela-sela mencari batu tersebut. Di situ ada Adipati yang mendapati si John telah tewas dan tak lama muncul 3 orang pembunuh bayaran suruhan si Kanebu. Lantas karena melihat Adipati butuh bantuan itu, Master Duan langsung menolongnya yang itu membuat Kahebu kesal, di mana karena penasaran akan sosoknya Master Duan, Kahebu pun menanyakannya ke si Fung Yi dan setelah diselidiki latar belakangnya, ternyata Master Duan ini adalah seorang buronan dan dia selama ini bersembunyi dengan identitas nama yang baru dan sosok ayah Fung Yi itu rupanya adalah partnernya. Dan setelah menyadari bahwa saat ini keberadaannya sudah tidak aman lagi, Master Duan langsung menemui Cecilia saat itu juga dan cerita segalanya termasuk perasaannya. Dan sebelum pergi, mereka meluapkan cintanya terlebih dahulu dengan menaburkan benih-benih cinta atau benih-benih anak mereka berdua. Dan niat awal bermaksud ingin pergi, Master Duan malah mendapat undangan damai dari Kahebu di sebuah restoran dan bukannya berprasangka buruk atau bagaimana, Master Duan justru bukan sekedar datang saja, melainkan minum arak juga yang sialnya arak tersebut beracun. Dan meskipun sudah melakukan upaya perlawanan, karena kala jumlah dan kondisinya semakin melemah, Master Duan jelas dibuat terseok-seok dan itu cukup membuatnya mengalami luka parah. 我爹俾人殺死，係佢哋話俾我知你嗰晚喺度，想你再俾人利用，明知佢酒館有危險都去。 Nah, setelah mendapat informasi dari si Sherlyn tersebut, Fung Yi dengan cepat langsung menuju ke lokasi. Dan ketika sampai, Fung Yi pun tanpa ampun langsung menghajar mereka semua. Tapi sayang kondisi Master Duan sudah semakin memburuk. Dan sebelum benar-benar tewas, di sini akhirnya Master Duan memberikan wasiat ayah Fung Yi yang sebenarnya. Yang ternyata adalah sebuah jurus mematikan. Dan Fung Yi diminta untuk memperhatikan gerakannya agar dapat menggunakan jurus itu. 幫我帶佢翻嚟。係，要翻嚟，對唔住。 Sadar bahwa semua ini adalah kesalahannya, Fung Yi pun meminta maaf ke si Sherlyn. Lantas setelahnya dia pun langsung mendatangi Kahebu untuk menuntut balas dendam. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Di scene akhir, Sherlyn kembali menjalani kehidupan dengan hanya bisa mengenang namanya Fung Yi, dan dia pun harus tabah untuk menjalankan kehidupan ini karena bukan cuma dia doang yang harus kehilangan. Karena yang lebih menyedihkannya lagi, Cecilia harus ditinggal Master Duan dalam keadaan hamil besar, dan itu cukup membuat mulut tetangganya berkoar sana sini tak karuan. 我肚個仔係段青雲段大哥㗎。
tamat.